sedikit akan menjelaskan tentang kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Tugas dan tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam memangku suatu jabatan. Demikian pula dengan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang memiliki peran sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Berkembangnya semangat kerja sama yang harmonis, minat terhadap perkembangan pendidikan, suasana kerja yang menyenangkan, dan perkembangan mutu profesional di antara para guru banyak ditentukan oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah adalah salah satu kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya. Sebagai leader, seorang kepala sekolah harus mampu menggerakkan orang lain agar secara sadar dan sukarela melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan yang diharapkan pimpinan dalam rangka mencapai tujuan. Agar menjadi kepala sekolah yang baik, syarat menjadi seorang kepala sekolah yaitu 1. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Memiliki pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolah yang dipimpinnya. 3. Yaitu mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. 4. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. Dan terakhir, 5. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah berfungsi sebagai pemimpin pendidikan, berarti peningkatan mutu akan berjalan baik apabila guru bersifat terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana yang demikian inilah ditentukan oleh bentuk dan sifat kepemimpinan yang ditentukan oleh kepala sekolah. Nah, selain itu, kepala sekolah harus memiliki sifat yang jujur, tanggung jawab, berani mengambil resiko, dan teladan, agar bisa menjadi contoh bagi guru-guru yang lain juga. 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Seorang kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia, lalu harus memiliki integritas, kepribadian sebagai pemimpin, dan harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, kompetensi manajerial. Menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, dan memimpin sekolah secara optimal. Lalu yang ketiga, kompetensi kewirausahaan, menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, dan memiliki motivasi yang sukses dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, kompetensi supervisi, merencanakan program supervisi, melaksanakan program supervisi akademik, dan menindaklanjuti hasil dari supervisi terhadap guru. Yang kelima, kompetensi sosial, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, dan harus memiliki kepekaan terhadap orang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa kepala sekolah menggemban tugas untuk mengatur sedemikian rupa bagaimana lembaga pendidikan yang dipimpinnya dapat menjadi maju dan terdepan. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan kepada warga sekolahnya, baik itu para majelis guru, pegawai TU, pegawai pustaka, sekalipun penjaga sekolah dan cleaning service. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah tentunya diharapkan akan menghasilkan produktivitas sekolah yang mencapai target yang telah direncanakan di awal. Untuk jangka panjang juga bermanfaat untuk perbaikan perencanaan kegiatan berikutnya agar tidak berulang-ulang dilakukan kesalahan. Produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama di dalam organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil-hasil.
Produktivitas sekolah berbeda dengan hasil produksi benda dan jasa yang mudah dihitung dan diukur. Produktivitas sekolah berkaitan dengan bagaimana menghasilkan lulusan baik secara kuantitatif, sehingga pada akhirnya diperoleh lulusan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan perkembangan zaman. Lalu peran kepala sekolah. Penelitian tentang harapan peranan kepala sekolah sangat penting bagi guru-guru dan murid-murid. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, dan administrasi kesiswaan, administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi school plan, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar, kepala sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya dipengaruhi oleh kepribadiannya. Persiapan dan pengalaman mengenai peranan kepala sekolah di bidang pengajaran, pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah. Dan juga menurut Purwanto bahwa seorang kepala sekolah mempunyai 10 macam peranan, yaitu sebagai pelaksana, perencana, seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, mewakili kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit, pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang ayah. Atas dasar hasil riset, dapat dijelaskan ciri-ciri kepala sekolah, yaitu kepala sekolah yang efektif memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Selanjutnya, ia memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf, dan juga tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Lalu, kepala sekolah efektif mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisasi kekacauan, dan juga mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara efektif. Selanjutnya, dapat memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif dan memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.